setiap kita di tempat ini. Dan mari sama-sama kita mengucap syukur. Kita menyatakan lebih lagi. Thank you Jesus. Dan penghormatan sampai selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you. Dan kami mau terus mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari masuk lebih dalam lagi kehadiran-Nya. Membuatku semakin mengagumimu dengan
than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. More than what I say, I need you. Need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kami perlu Kau dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Kau yang dapat kami andalkan, Tuhan, dan tiada yang lain. Terus ajari setiap kami untuk berserah, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan saja. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Teruslah bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Yang dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kita yang masih excited, yang masih bersukacita di dalam Tuhan, mari sama-sama kita menyatakan amin. Haleluya. Sekali lagi serak-serak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dan warta gereja. Cek, wow. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yes. Wah, hari ini sebelum saya membagikan beberapa pengumuman dan nanti ada offering, saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita semua beribadah di tempat ini. Ada? Oh ada, saya kayaknya tadi ada mencium bau-bau. Wah, bolehkah kita, boleh nanti boleh bangkit berdiri supaya kita semua di sini boleh berkenalan. Mari kita sambut. 1, 2, 3. Welcome home. Wow. Senang boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya juga mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini bergabung bersama-sama dengan kita secara online. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita juga berharap bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada halangan gak bisa join sama-sama di tempat ini dan harus terpaksa untuk ibadah secara online. Kami ya berharap dan mengundang bagi Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini secara onsite gitu ya, secara offline. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, oke, pengumuman yang pertama seperti biasa kita masih harus ya mengikuti protokol kesehatan yang ada ya, pakai masker, apalagi sering-sering cuci tangan gitu ya, kalau batuk gitu ya. Lalu juga kita tetap sama-sama berdoa untuk Taiwan supaya kondisinya semakin membaik. Amin. Amin. Nah, lalu berikutnya kita ada doa pagi setiap hari Sabtu ya jam 10 pagi di tempat ini. Lalu kita juga setiap hari Senin dan Jumat malam pukul 8.30 kita punya doa malam namun secara online ya, melalui via Zoom. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan oleh cell group leader masing-masing. Lalu ya kita juga punya doa malam lagi ya di setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu minggu kedua dan minggu keempat ya. Jadi kita akan, karena minggu 2 udah lewat, berarti yang berikutnya itu tanggal 23 November ya, pukul 8 malam via Zoom juga. Nanti link akan dibagikan oleh cell group leader masing-masing. Nah,
Kayaknya yang terakhir, ya pengumuman terakhir. Siapa yang excited buat Natal? Woo! Kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Kayaknya perasaan baru kemarin kayaknya Kuonian ya tiba-tiba udah Natal lagi. Ya, nah Natal tahun ini kita spesial gitu ya. Kita ngadain bukan Natal yang biasa gitu. Nah, Natal tahun ini kita akan berbagi dengan panti asuhan Lohas. Wah, kalau Mandarinnya saya juga nggak bisa baca. Le semua. Ya, kan buta. Ya, nah kita akan membagikan kado kepada setiap anak-anak yang ada di sana ya. Nah, acaranya sendiri akan diadakan tanggal 22 Desember ya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau ya berpartisipasi gitu, kita akan membuka kesempatan ya bagi Bapak Ibu Saudara untuk mungkin ya kita dari gereja nanti secara kolektif gitu ya kita akan memberikan kado. Nah, masing-masing jemaat itu nominalnya 300 NT gitu ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung gitu ya, boleh nanti uangnya itu dikumpulkan ke Ciacang gitu ya, 300 NT kalau mau bergabung. Nah, tadi deadline-nya itu tanggal 1 Desember. Ya, jadi hari terakhir ya kita mengumpulkan bersama-sama itu di tanggal 1 Desember. Karena nanti Ciacang yang akan milih kado yang terbaik gitu ya. Belikan snack yang terbaik buat anak-anak di sana. Amin? Amin Bapak Saudara. Nah, seperti biasa ya sebelum kita persembahan offering, mari kita boleh baca sama-sama ayat offering buat minggu ini. Saya ambil di Mazmur 4 ayat 5. Atau kalau Bapak Ibu Saudara buka di handphone itu Mazmur 4 ayat 6. Ya, bisa. Boleh kita baca sama-sama? Mazmur 4 ayat 5. 1, 2, 3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sama-sama katakan? Amin. Nah, sedikit cerita gitu ya. Beberapa bulan belakangan ini saya cukup stres, bisa dibilang cukup depresi gitu karena tahun ini adalah tahun terakhir di mana saya tuh harus menyelesaikan studi gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, saya di Taiwan itu studi S3 gitu ya di Hsinchu, dan tahun ini tuh merupakan tahun terakhir bagi saya gitu ya. Jadi ya gitu tadi saya bilangnya Kuonian tiba-tiba udah mau Natal gitu ya. Jadi kayak waktu itu berlalu begitu cepat. Saya merasa bahwa waktu itu kayak kurang gitu. Kayak 24 jam itu kayaknya berasa kurang gitu ya. Apa yang saya mesti kerjakan tuh kayaknya masih banyak gitu ya. Tapi waktu sangat sedikit. Nah, di tengah mungkin depresi ini gitu ya, stres ini, kalau bahasa gaul sekarang kena mental gitu. Anak-anak muda kan kena mental, dikit-dikit kena mental ya. Sekarang mental saya yang kena di sini ya. Saya sering mempertanyakan gitu ya ke Tuhan gitu. Ini jalan yang saya ambil ini bener gak sih? Saya tuh karena kalau sering banget yang nanya, lu kok demen banget sih sekolah? Gak cukup gitu, sekolah wajib kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, lu S3 gitu. Jadi hidup saya ini hampir 3/4-nya isinya sekolah terus gitu loh. Banyak orang, lu gak bosan apa sekolah? Jadi kalau sering saya tanya tuh sebenarnya ya kalau bukan ini yang Tuhan mau, mungkin saya gak akan menjalaninya gitu Bapak Saudara. Karena saya merasa bahwa saya terpanggil di sini. Nah, di sini ayat ini saya temukan bahwa benar ya. Tuhan bilang bahwa iya, kamu tuh sudah memberikan korban yang benar buat saya. Tapi jangan lupa bahwa kamu juga harus percaya kepada Tuhan. Kepada saya maksudnya. Karena itu maka bulan-bulan ini ya gitu, isinya tuh selalu diisi dengan kekhawatiran. Tiap kali mau ke sekolah hawanya takut. Ya, khawatir selesai atau enggak.
duit dari mana, kalau nggak selesai beasiswa gimana. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah memberikan yang terbaik. Sekarang gilirannya kamu percaya sama saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya yakin dan percaya kita eklesia itu pemberi yang benar. Ya, kita udah banyak banget belajar tentang soal memberi. Ya, hari ini saya cuma mengingatkan, saya nggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara apa. Mungkin sama kayak saya, mungkin berbeda. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah memberikan yang terbaik. Dan saatnya kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini siap memberi? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Benar Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami yakin bahwa kami sudah memberikan apa yang Kau mau dalam hidupnya kami. Benar Tuhan, hari ini berikan kami kesempatan untuk boleh percaya kepadamu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini siap mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Amen. Wow, hari ini kita dilayani oleh orang yang luar biasa. Ya, beliau bukan orang asing ya di tempat ini. Beliau sudah ada bersama-sama dengan kita semua. Saya ingat kayaknya hari pertama di mana kita ada di sini, mimbar belum ada, masih masang-masang lantai, beliau sudah ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Saudara. Ya nggak panjang-panjang lagi, mari kita sama-sama sambut Pastor Allen. Alright, selamat pagi semuanya. Kalau bahasa Mandarinnya cauan ya kalau nggak salah ya, cauan. Oke, senang banget bisa ada di sini. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu sama saya. But hari ini sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Karena saya lihat banyak orang baru yang luar biasa yang Tuhan percayakan di rumah Eklesia. Amin. Perkenalkan, nama saya Arlen. Saya full time pastor dari ICC Bandung. Dan betul
terakhir dan pertama kali saya ke Taiwan dua tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Waktu pertama kali kita ibadah di sini dan luar biasa banget, rumah ini berkembang, rumah ini bertumbuh karena ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan hidupnya, waktunya, uangnya untuk membangun rumah Tuhan di Taiwan. So boleh nggak kasih tepuk tangan buat kiri kanan, buat setiap volunteer yang melayani. Wow. Oke, so nggak panjang-panjang. Hari ini saya akan berkhotbah dan judul khotbah saya kasih judul You Are Sent atau kamu diutus. Boleh bilang kiri kanannya, kamu diutus loh. Oke. Nah, kalau sebulan kemarin kita belajar banyak tentang people, tentang bagaimana kita bisa melayani, bahkan nggak jauh ya dari hari ini, beberapa waktu yang lalu kita mengapresiasi semua volunteer yang melayani di rumah Tuhan. Dan di bulan ini juga kita akan banyak belajar tentang people. Why? Karena bulan depan udah hari Natal dan I think kita semua perlu diperlengkapi untuk kita mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi dan boleh membawa orang lebih banyak lagi mengenal Tuhan. Karena saya percaya rumah Tuhan harus penuh, harus lebih banyak orang lagi mengalami kemenangan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita buka satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan dari Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Oke. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang percaya katakan amin. So setiap kita itu ada hari ini, masih hidup hari ini, masih bernafas hari ini, masih survive 2 tahun pandemi, Tuhan masih punya tujuan, amin. Tuhan masih punya purpose dalam hidup saudara. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini bekerja di Taiwan, bersekolah di Taiwan, saya percaya banget bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan tiba-tiba Tuhan taruh saudara di Taiwan bahkan di Chungli. Karena saya percaya saudara ada di sini karena tujuannya Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita ada hari ini? Enggak waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak langsung kita diangkat ke surga dan langsung ya udah selesai hidup, enggak. Tapi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan masih menaruhkan saudara ada di sini hari ini. Why? Yang pertama, kenapa Tuhan menaruhkan saudara di tempat ini? Karena saudara diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Bilang kiri kanannya, pembawa kabar baik. So, saudara diselamatkan itu bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Saudara diselamatkan, dipulihkan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami breakthrough dalam hal pernikahan, breakthrough dalam hal keuangan. Karena saudara memang Tuhan mau, Tuhan utus sebagai pembawa kabar baik. Hari ini mungkin kita kalau Tuhan tantang, kadang-kadang kita bilang, ya udah Tuhan, saya mah bisa apa? Saya mah ya kayak ini, saya orang Bandung jadi kadang-kadang mungkin ada logat Sundanya gitu sedikit ya, maaf ya. Saya nggak bisa apa-apa, ngomong di depan juga nggak bisa. Kayaknya itu hanya orang-orang tertentu yang membawa kabar baik. Panggilan saya bukan sebagai pendeta, bukan sebagai gembala. Kayaknya saya nggak usah bikin apa-apa. No,
apapun profesi saudara, apakah saudara full timer atau bukan full timer, bahkan mungkin hari ini saudara full time mom. Tapi saya mau bilang, seorang ibu itu orang yang luar biasa banget. Seorang ibu itu punya pengaruh yang besar buat keluarganya. Saudara kalau baca firman Tuhan, Timotius, seorang salah satu anak rohaninya Rasul Paulus, dia itu orang yang luar biasa banget. Masih muda, 16 tahun. Tapi dia bisa menggembalakan ribuan orang. Dan Alkitab mencatat dia itu mewarisi iman ibu dan neneknya. Saya nggak bilang bahwa peran ayah dan peran kakek itu nggak penting. Enggak ya, jangan salah mengerti. Tapi saya hari ini mau mengingatkan buat para perempuan, buat para ibu, buat para oma yang hari ini, buat para popo atau ama atau siapalah ya yang kita panggil hari ini. Saudara itu berharga banget. Saudara itu punya power. There's power in man and woman. Ada kuasa yang Tuhan taruhkan untuk setiap perempuan dan setiap laki-laki yang Tuhan taruhkan di dalam rumah Tuhan. Dan waktu nenek dan ibunya Timotius, dia tahu dia pembawa kabar baik, lihat seorang Timotius, dia bisa memimpin ribuan jemaat. So, apapun profesi saudara hari ini, saya cuma mau bilang, saudara adalah pembawa kabar baik. Saudara pembawa kabar baik. Waktu kita mengalami Tuhan, Tuhan mau kita menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Karena di luar sana, dunia yang penuh dengan orang-orang yang sengsara. Kalau kita keluar ngobrol sama orang pasti bilang, aduh ini ya kayaknya 2023 gelap. Ya udah tahu gitu, kayaknya gelap banget 2023. Bahkan ada yang bilang, aduh Ci, jangankan 2023, 2022 aja buat gue gelap banget gitu dia bilang gitu ya. Udah gelap sekarang juga udah remang-remang gitu dia. Udah gak kelihatan, kayaknya gak ada pengharapan. Di luar sana orang banyak perlu pengharapan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang masih ada hari ini. Masih bertahan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita sebagai orang-orang yang membawa kabar baik. Kita tinggal di dunia yang mungkin hancur. Karena memang dunia memang gak sempurna. Ada kesakitan, ada kesedihan, ada pergumulan, ada kehancuran, ada pengkhianatan mungkin. Karena itu dunia tempat kita hidup. Karena memang ini bukan rumah kita, benar gak sih? Rumah kita itu di mana? Di surga. At the end of our life ya kita akan pulang ke surga. Mau uang kita banyak apa enggak, mau kita setia apa enggak dengan kehidupan yang ada, waktunya Tuhan bilang kita pulang, kita harus pulang. Karena this is not our home. Betul? Ini rumah singgahnya kita. That's why kalau kita tahu ini bukan selama-lamanya kita di sini, ini bukan rumah kita, ini hanya tempat singgahnya kita. Seharusnya kita memaksimalkan waktu yang ada, seharusnya kita benar-benar memakai waktu yang ada karena ini memang bukan rumah kita. Dan kita perlu pikirkan apa yang kita perlu kerjakan untuk kita menabung, menyimpan nilai yang sifatnya kekal yang akan kita bawa ke rumah kita di sana nanti di surga tempatnya. Amin. So hari ini saudara diutus untuk membawa kabar baik. Nah ada satu kalimat yang buat saya tuh ini sangat bunyi banget. Karena kalimat ini sangat menolong saya waktu saya ada dalam lembah kekelaman, ada dalam lembah kematian. Nah kalimat ini bunyinya, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Jadi kalau hari ini saudara lagi ngalamin pergumulan, berdoa 5 tahun, minta kesembuhan belum Tuhan jawab sembuh. Atau saudara berdoa untuk pernikahan papa mama saudara, orang tua saudara. 10 tahun masih juga papa mama masih berantem juga misalnya ya. Atau saudara ada yang bergumul, saya bergumul banget pengen punya jodoh, pengen nikah gitu ya. Udah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun kelima kayaknya udah gak mau berdoa lagi gitu ya. Kayaknya aku selibat aja apa ya mungkin ya. Udah hilang pengharapan. Nah saya cuma mau bilang
This too shall pass. Saya nggak tahu saudara akan menikah apa enggak, ketemu dengan siapa. Tapi perasaan sendiri, perasaan membutuhkan pasangan akan berlalu. Dan saudara akan menemukan satu-satunya pasangan kekal dalam hidup saudara adalah Yesus. Terlepas saudara menikah atau tidak. This too shall pass. Tapi kalimat ini powerful juga. Waktu kita mengalami kehidupan yang baik-baik aja. Waktu kita ada di atas. Saya cuma mau bilang, waktu kita ada di atas dan kalau kita tahu bahwa this too shall pass, kita akan treasure the moment. Kita akan menikmati waktu-waktu ketika kehidupan kita baik-baik aja. Ketika kita bisa pergi liburan, pergi makan malam sama orang tua kita. Kita bisa peluk anak-anak kita yang masih kecil. Kita akan tahu, kita akan treasure the moment. Kita akan hargai waktu kita dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, bahkan dengan teman-teman itu kita akan treasure the moment. Karena akan ada waktunya kita gak bisa kayak gini lagi. Akan ada waktunya orang tua kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Akan ada waktunya anak-anak kita gede dan mereka kuliah mungkin di luar kota dan dulu mungkin kayaknya mereka nyusahin gitu ya. Mami makan apa? Mami makan baru dikasih makan udah minta makan lagi mungkin ya. Atau enggak pas dedinya pulang gitu, papanya pulang dari kantor capek udah diajak main. Kayaknya capek, aduh dek, kayaknya papa lagi capek pengen baru pulang dari toko pengen istirahat. Anaknya udah ngajak main, mungkin hari-hari ini kita kayaknya aduh kesel banget ya. Kenapa diajak main sama anak gitu ya. Tapi akan ada momen anak-anak kita gak akan ngajak main kita lagi. Karena mereka udah punya teman-teman sendiri. Mereka udah punya waktu lebih banyak di luar dan kita bilang kenapa sih gak pernah ngobrol lagi sama papa. Lah waktu masih kecil dia ngajak main kita gak mau ya. Udah gede kita tanya-tanya kenapa ya kok gak ngobrol sama papa. Lah dulu dia pengen ngobrol, ya mungkin anak kecil gak ngobrol. Tapi buat mereka itu main itu ngobrolnya mereka. Dan kita miss the moment karena kita gak tahu bahwa this too shall pass. Kalau kita tahu kuasa dari sebuah kalimat this too shall pass. Hari ini kita akan benar-benar menghargai persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan menghargai keluarga kita. Waktu lagi Chinese New Year kita akan berusaha supaya makan sama keluarga, makan miswa. Kalau di mertua saya tuh harus makan miswa gitu ya, setahun sekali harus banyak banget lagi sama telur rebus sama babi kecap harus makan gitu. Walaupun rasanya aduh ini telur rebus dimakan sama miswa rasanya agak-agak mual, saya agak-agak gak bisa makan gitu ya. Saya makan juga tuh setahun sekali. I treasure the moment karena saya tahu this too shall pass. Nah kalau kita tahu this too shall pass dan kita bisa ceritain ke orang-orang sekitar kita, saya percaya akan banyak orang menerima bahwa ada kabar baik dan ada pengharapan. Amin. So ada satu video kesaksian dari salah satu leaders kita di Bandung, namanya Catherine, dia berumur 23 tahun dan hari ini dia memegang 3 komsel anak-anak teens. Jadi dia berumur 23 tahun tapi dia melayani anak-anak dari mulai kelas 5 SD sampai SMP. Oke, so bolehkah kita saksikan sebentar video kesaksian berikut ini. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Katarin, aku dari ICC Bandung. Hari ini aku pelayanan di pengembalaan bagian teens. Hari ini aku mau share sedikit soal testimoni awal aku mengenal Tuhan. Nah jadi aku tuh puji Tuhan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Bagi aku hari itu untuk mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan itu enggak sulit. Tapi uang menjadi salah satu pembatas kedekatan antara saya dengan keluarga saya. Saat saya menginjakkan diri di SMA, saya bertemu dengan teman-teman baru yang akhirnya mengajak saya untuk ikut komsel hari itu. Awalnya saya nolak karena males juga gitu kayak ngapain. Tapi karena setiap minggu mereka ngajakin saya komsel, akhirnya saya merasa gak enak dan akhirnya saya ikut ke komsel. First impression waktu saya ikut komsel, saya merasa oh kayak diterima banget ya sama semua orang di sini. Tapi lama-kelamaan saya mulai nyaman, saya mulai merasa sangat diterima, saya mulai merasa dikasihi,
Dan hari itu saya memutuskan untuk mau stay di komsel itu. Singkat cerita, akhirnya saya diajak encounter. Hari itu encounter adalah titik dimana saya benar-benar kenal sama Tuhan, mengalami Tuhan, bertemu sama Tuhan. Akhirnya saya cerita sama bapak rohani saya kalau saya itu punya kerinduan buat ajak keluarga saya, mama papa saya untuk kenal lagi sama Tuhan. Hari itu bapak rohani saya mengajak saya untuk berdoa dan berpuasa. Hari itu kita sepakat buat doain mama dulu, karena gak lama setelah saya encounter, tiba-tiba keluarga saya mengalami masalah yang cukup besar, sangat besar bahkan hari itu untuk kita. Akhirnya mama jatuh stres, mama bener-bener gak mengenali dirinya, dan gak cuma sekali, mama mau mencoba untuk bunuh diri. Dan hari itu saya tahu kalau mama saya sangat perlu Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah saya berdoa, saya berpuasa, saya mengajak mama saya untuk ke gereja. Dan mau tanpa penolakan, puji Tuhan banget. Jadi hari itu pas mama ke gereja, ditemani sama saya di ibadah Prophecy and Family. Terus mama hari itu gak tahu lagunya apa-apa. Pas praise and worship, mama cuma bisa nangis, diem, gak nyanyi, gak apa. Tapi saya percaya hari itu Roh Kudus sedang bekerja buat mama. Dan setelah pulang dari ibadah, aku udah takut mama ngomel-ngomel gitu ya. Tapi ternyata enggak, mama berespon kalau mama merasa lega, mama merasa ada harapan lagi. Dan hari itu saya happy banget. Saya sampai nangis ngedengar ceritanya mama. Ketika cerita, mama di follow up sama Homesel Profamnya. Puji Tuhan ada banyak orang yang nge-backup mama hari itu, dan mama nggak merasa sendiri lagi. Mama mulai punya respon yang oke. Dan hari itu mama memutuskan untuk ikut encounter yang tadinya nggak ngizinin aku, sampai sekarang akhirnya mama puji Tuhan ikut encounter hari itu. Dan yang hal yang lucu, sebelum mama encounter, mama itu malah minta izin sama aku. Tadi aku minta izin sama mama, terus sekarang mama yang minta izin sama aku. Terus mama tapi satu hal yang mama bilang hari itu, nanti pas mama encounter, mama gak mau dibaptis. Cukup sedih, cukup kecewa hari itu, tapi gak apa-apa. Yang penting hari itu mama kenal sama Tuhan, mama mengalami Tuhan di encounter. Akhirnya encounter berjalan, mama nginep di Lembang segala macam. Sampai sesi baptisan air, mama masih gak mau untuk dibaptis. Tapi tiba-tiba di hari kedua, di mana momen ada baptis, tiba-tiba mama ngechat aku. Padahal semalamnya mama udah bilang mama gak mau baptis, tapi esokannya mama bilang kalau mama mau dibaptis. Praise God. Tiba-tiba banget, gak tahu kenapa, katanya mama semalaman gelisah, mama gak nyaman. Akhirnya mama memberanikan diri untuk dibaptis. Kasus mama selesai, lalu mama sama aku ngobrol. Akhirnya kita terbiasa untuk ngobrol. Akhirnya kita sepakat buat ajak papa ke gereja. Hari itu setelah beberapa hari, hampir 1 minggu kita berdoa berpuasa, kita memberanikan diri untuk ajak papa ke ICC. Dengan gayanya papa yang sangat dingin, dia mengiyakan. Terus pas selama ibadah aku deg-degan banget, karena aku pikir aduh papa gimana ya responnya segala macam. Praise God, papa dijamah sama Tuhan hari itu. Papa nggak bilang gak nyaman, papa nggak bilang apa, tapi papa malah bilang oke, gitu doang. Tapi itu respon yang bikin aku happy banget tanpa ada penolakan dari papa. Singkat cerita, papa memberikan diri juga untuk tertanam di ICC. Terus tiba-tiba satu hal lagi yang lagi kita perjuangkan, yaitu Koko cukup kepahitan sama gereja sebelumnya. Jadi dia itu karena kepahitan di gereja sebelumnya, dia gak punya temen. Dia memberikan dirinya untuk stay di rumah, main komputer dari pagi sampai pagi lagi. Jadi dia gak punya temen. Jadi cukup sulit untuk aku ngajakin Koko ke gereja, karena dia gak pintar bergaul juga. Tapi akhirnya aku memberanikan diri, karena aku gak deket juga sebelumnya sama Koko aku, untuk ngajak Koko ke gereja. Akhirnya diajak ke The Bridge. Hari itu kebetulan lagi ada Pastor Mike Connell. Entah kenapa hari itu Koko bener-bener dijamah sama Roh Kudus. Tiba-tiba minggu depannya Koko minta untuk ikut encounter. Praise God. Hari itu
Koko benar-benar memberikan dirinya sepenuhnya buat Tuhan. Minggu depannya Koko encounter, Koko memberikan dirinya untuk dibaptis. Hari itu aku sama mama cuma bisa nangis karena Tuhan sehebat itu ternyata buat keluarga kami. Terus hal yang bikin kami tercengang lagi adalah ketika Koko lagi encounter, tiba-tiba mama nelfon aku. Karena aku harus ikut ke encounter hari itu, terus mama nelfon aku. Tiba-tiba papa aku memberikan diri untuk dibaptis. Jadi hari itu di tengah encounternya pelajar, tengah baptisan para pelajar, tiba-tiba ada satu bapak-bapak, yaitu papa aku yang ikutan dibaptis hari itu. Hari itu aku cuma ngeliat mama, papa, dan koko aku dengan happy banget. Aku cuma bisa nangis. Aku bener-bener gak amazed banget sama apa yang Tuhan kerjain sama keluarga aku. Setelah kami sekeluarga tertanam di ICC dan kita lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan, hidup kami masing-masing diubahin sama Tuhan. Masalah di keluarga aku hari itu entah kenapa tiba-tiba selesai. Yang tadinya terlihat gak ada harapan, tapi puji Tuhan, Tuhan yang membantu keluarga aku untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap persidangan, semuanya sampai selesai. Dan hari ini kita semua satu keluarga melayani di ICC. Hari ini mama papa sebagai home leader, aku sebagai zone leader, dan koko aku yang terlihat nggak punya harapan, hari ini dia bekerja memiliki promosi di Jakarta dan dia juga membawahi anak-anak di bawahnya. Hari ini aku sangat bersyukur dan day by day kondisi keluarga aku semakin Tuhan pulihkan, kondisi perekonomiannya Tuhan pulihkan terus, dan terlebih hubungan kami satu sama lain menjadi sangat dekat. 1 Korintus 16 ayat 31 bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini Tuhan terus bekerja luar biasa atas keluarga saya. Hari ini banyak hal yang terjadi, tetap naik, tetap turun, tapi hari ini kita belajar untuk punya respon yang benar sama Tuhan. Dan aku bersyukur banget hari itu aku memilih untuk stay tertanam di gereja lokal sampai hari ini. Saya bersyukur karena memilih ikut Tuhan adalah sebuah blessing terbesar dalam hidup saya. Thank you, God bless, bye bye. Wow, 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 wow. Betapa Tuhan yang besar bisa bekerja melalui kita. Amin, amin. Saya luar biasa banget waktu Catherine pertama kali share. Saya bawa dia, saya pelayanan di sebuah kota dan saya bawa dia dan dia share ini. Saya bilang, wow, luar biasa banget. Karena saya kenal banget sama papa mamanya. Saya tahu banget gimana papa mamanya itu penjangkauan, menjangkau para senior, komsel, kunjungan, radikal banget. Tapi ternyata di balik keradikalan orang tuanya ada seorang anak yang berdoa, yang berjuang, memperkenalkan Tuhan dan memberi diri untuk menjadi pembawa kabar baik. Amin. Dan kita lihat waktu orang tuanya stres, waktu mamanya mau bunuh diri karena terlilit hutang, waktu diperkenalkan sama Tuhan, dia boleh mengalami Tuhan yang besar. Bahkan bukan cuma mengenal Tuhan, hari ini mereka menjadi pembawa kabar baik buat banyak orang. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang besar. Haleluya. So, itu yang pertama, kita diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, kita diutus untuk menjadi penyembuh atau pembawa kesembuhan. Sent to be a healer. Di Yesaya dikatakan bahwa roh Tuhan itu ada pada kita. Tuhan mengurapi kita dan Tuhan mengutus kita untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. So hari ini mungkin setiap kita bilang kayaknya di kiri kanan kita gak ada yang sakit kok. Gak ada yang perlu didoain karena kayaknya gak sakit. Mungkin kelihatannya gak sakit. Tapi mungkin juga ada orang-orang di sekitar kita yang mereka punya luka dalam hidupnya. Mereka punya trauma di masa lalunya. Mereka punya pengkhianatan, mungkin pernah dikhianatin di masa lalunya. Punya orang-orang mungkin bahkan orang terdekatnya,
keluarganya pernah kasih label yang gak bagus. Kamu mah anak yang malas, kamu mah gak pernah maju, kamu gak lebih baik dari kakak kamu, kamu gak lebih baik daripada cici kamu. Lihat, cici kamu kalau bikin selalu bagus, kalau masak selalu enak, kalau sekolah mama gak pernah dipanggil, bagian kamu mama dipanggil tiap minggu, tiap hari sama guru kamu karena kamu gak fokus, kamu gak bisa menghargai orang lain. So begitu banyak luka yang kadang-kadang itu membuat kita pahit, yang membuat kita nggak bisa respon, kita nggak tahu kita gampang marah, kita nggak tahu kita gampang bereaksi. Padahal mungkin kita bereaksi, mungkin kita gampang marah karena ada luka-luka yang nggak pernah kita selesaikan. Kadang-kadang orang-orang yang punya luka itu punya mental victim. Mental victim itu selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan siapapun dan apapun, bahkan kucing lewat juga mungkin dia salahin, hanya untuk membenarkan responnya dia. Why? Karena memang terlalu terluka, karena ada luka yang mungkin dia gak sadar. Dia selalu salahin, saya gini, saya ngomongnya keras karena papa saya itu keras ngomongnya. Saya marah sama kamu, mungkin kita marah anak kita. Mama marah sama kamu, mama keras sama kamu karena mama juga dididik sama popo kayak begini. Dan kita bisa berhasil karena memang kita dididik secara keras. Nah, kita membenarkan cara kita. Kita membenarkan kata-kata kita, membenarkan sikap kita, kekasaran kita, kekerasan kita karena orang lain. Nah, orang-orang yang punya mental victim gak akan bisa memenangkan kehidupan. Kita nggak bertanggung jawab bagaimana orang memperlakukan hidup kita. Kita nggak bertanggung jawab atas apa yang orang buat dalam hidup kita. Tapi kita bertanggung jawab untuk respon yang kita keluarkan atas setiap hal yang orang lakukan dalam hidup kita. Kita nggak bisa kendalikan apa yang memang kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan mulut orang, walaupun kayaknya pengen gue sekolahin itu mulutnya mungkin ya, kalau ibu-ibu kayaknya aduh pengen gue sekolahin terus mulutnya ngomongnya sembarangan banget gitu ya. Tapi kita nggak bisa. Tapi kita bisa memilih respon yang benar atas orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan dan lakukan atas setiap masalah dan tekanan dalam hidup kita. Nah, kalau saudara oke, saya terluka pastor, gimana caranya saya sembuh? Cara yang pertama, kalau saudara hari ini mungkin mengalami kayaknya luka dan gak ada orang yang tahu, gimana caranya supaya sembuh? Yang pertama, be in God present. Hal pertama yang kita perlu lakukan, cari Tuhan. Jangan berhenti cari Tuhan waktu kita terluka. Semakin kita terluka, semakin kita perlu mengejar dan mencari Tuhan. Be in God present. Kasih semua luka saudara sama Tuhan. Serahin semua luka saudara sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang menyembuhkan. Karena dia Tuhan yang memulihkan. Karena dia bisa mengangkat setiap beban, setiap luka yang kita alami. Amin. Be in God present. Ada masa-masanya dalam hidup saya rasanya berat banget. Gak bisa nyembah Tuhan kayaknya, gak bisa berdoa. Tapi saya paksain nyembah Tuhan. Kayaknya mau berdoa mau ngomong apa ya? Ya udah, kalau masalahnya besar banget sampai kita nggak bisa berdoa, menyembah Tuhan aja. Kadang-kadang mau nyembah Tuhan lagu apa? Ya udah tinggal pasang Spotify gitu ya, pilih lagu gitu ya, bukan pilih lagunya lagu rohani ya. Jangan pilih lagu duniawi yang melankolis, yang ujung-ujungnya nyuruh bunuh diri, jangan ya. Tapi pilih lagu rohani yang menguatkan. Karena lagu-lagu rohani adalah lagu-lagu yang dibuat dari firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. That's why kita perlu masuk dalam penyembahan lebih lagi. Saya ada tuh momen waktu anak-anak saya udah tidur, waktu awal-awal baru suami saya berpulang. Jadi suami saya tuh Tuhan panggil pulang tahun 2016 dan ada momen-momen di mana kayaknya aduh gimana ya, saya punya 2 anak laki-laki masih kecil-kecil waktu papanya meninggal, 3,5 tahun, 1,5 tahun, dua-duanya laki-laki. Dan ada momen saya nggak tahu gimana lagi, nggak ngerti gimana cara menghadapi kehidupan, saya nggak tahu gimana menghandle 2 anak, single mom, dan saya juga harus bekerja dan melayani Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya, saya cuma bisa
nyanyi aja. Saya ingat satu lagu yang saya nyanyiin yang ku nyanyi haleluya, tahu ya? Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Saya tuh nggak lagi ngerasain keajaiban Tuhan loh. Lagi nangis curambai gitu ya. Lagi nangis curambai, saya tuh kayaknya, aduh saya kayak nggak ngeliat Tuhan. Tapi saya putusin untuk saya menyanyikan bahwa dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang perkasa. Walaupun saya nggak rasain, walaupun saya belum lihat, saya hanya memperkatakan kebenaran firman Tuhan bahwa engkau tetap Tuhan yang hebat, engkau tetap Tuhan yang ajaib. Sampai saya merasakan waktu kita menyembah Tuhan, your healing is coming. When you start to worship, your healing is coming. So jangan berhenti menyembah Tuhan hanya karena saudara belum melihat jawabannya Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Karena when you start to worship, your healing is coming. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, gimana caranya bisa sembuh? Yang kedua, be humble. Galatia 6 ayat 2 bilang gini, carry one another burdens, in this way you will fulfill the requirement of the law of Christ. That is the law of Christian love. So yang kedua, kalau saudara merasa terluka, terbeban berat, saudara cari home leader saudara. Cerita sama dia, berbicara sama dia, ngobrol sama dia apa yang saudara alami, burden apa yang saudara alami. Karena Tuhan mau setiap kita saling menanggung beban orang lain. Dan saudara ada di sini untuk menolong orang lain yang terbeban berat, untuk meringankan beban mereka. Dan kita perlu tahu bahwa talking is healing. Jadi ada waktunya memang dia perlu ngomong dan kita dengerin karena talking is healing. Amin. Jadi kalau saudara nggak perlu kesembuhan, saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, be humble. Nah, terus kalau kita udah sembuh, gimana caranya kita bisa membawa kesembuhan buat orang lain? Nah, saya diberkati sama sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Kenneth Houdt. Itu dia seorang psikolog dan dia seorang pastor dan dia seorang penulis buku yang memang menulis buku tentang grieving. Jadi tentang buku yang memang, jadi ada buku grieving, jadi buku untuk orang-orang yang berduka cita. Nah, dia itu membagi kata heal sebagai 4 kategori tipe bagaimana kita bisa membawa kesembuhan buat orang-orang yang sekitar kita. H yang pertama, heal, ya H ya. H yang pertama itu dia kasih hear. Gimana caranya kita bisa membawa kesembuhan buat orang-orang sekitar kita? Yang pertama, being present. Bilang kiri kanannya, being present. Hadir. Hari ini saudara ada di sini. Dan saya percaya saudara ada di sini dan bukan cuma badan saudara yang ada di sini, tapi pikiran saudara. Tapi banyak di luar sana, waktu kita berhadapan sama orang yang terluka, kitanya ada. Tapi pikirannya udah kemana-mana. Aduh, nanti siang makan apa ya? Kayaknya makan xiaolongbao enak banget ya gitu ya. Udah mikir gitu ya. Aduh, kemarin 11.11 itu ada baju yang udah masuk ke keranjang belum gua check out. Aduh, itu masih diskon apa enggak ya? Udah kepikiran gitu ya. Aduh, gimana nih lewat ya, sekarang tanggal berapa? Ya kagak diskon deh, padahal diskonnya 50%. Ya udah kepikir kemana-mana. Aduh, nanti anak gua gimana ya? Makan, wah udah kemana-mana. Nah, kita perlu belajar being present. Waktu kita ketemu orang, dia orang yang terluka, kita pengen membawa kesembuhan buat dia, pastikan kita nggak cuma secara badan kita ada buat dia, tapi kita perlu benar-benar hadir. Orang yang terluka itu kadang-kadang nggak butuh solusi, mereka cuma pengen kita ada, kita hadir. Atau misalnya saudara bertemu dengan orang yang baru meninggal orang tuanya kah, anaknya atau pasangannya, saudara hanya perlu hadir di masa-masa transisi dalam hidup mereka, hadir. Waktu mereka berduka, hadir. Itu masa-masa yang paling berat dalam hidup tuh perceraian, ditinggal meninggal, sakit atau apapun, hadir. Di rumah duka itu hadir, jangan sampai absen gitu ya. Kayaknya jangan sampai lebih banyak hadir di pernikahan, di makan-makan di pernikahan daripada di rumah duka, itu salah. Harus lebih banyak hadir di rumah duka. Karena di rumah duka orang-orang lebih perlu saudara. Oke? So waktu saudara here, saudara sedang memberikan kesembuhan buat orang yang terluka. Yang kedua, selain here,
E-nya adalah empathetic atau empathy. Bilang kiri kanannya empathy. Nah, gak ada orang yang benar-benar mengerti peperangan atau kondisi yang kita alami. Gak ada. Tapi kita bisa berusaha sebisa mungkin untuk punya empati sama orang-orang yang mengalami luka. Empati. Nah, apa bedanya empati sama simpati? Empati itu heartbreaking. Empati itu you experience others people pain and joy. Kita berusaha untuk merasakan, mengalami painnya orang lain, bahkan joynya orang lain. Itu namanya empati. Berusaha ngerasain gitu. Waktu ada orang cerita, aduh kayaknya gimana ya, kayaknya ini suami saya marah-marah terus. Tadi baru banting piring, kemarin baru banting apa gitu, banting pintunya roboh mungkin ya gitu ya. Kenceng banget ya kayaknya dia giant gitu, langsung roboh gitu. Nah saudara berusaha memikirkan, aduh kalau jadi dia pasti takut banget ya. Anak masih 3 tahun, suaminya suka mabok, mungkin ya, ini cerita aja ya, suka mabok, udah gitu suka pukul, itu langsung saudara berusaha untuk heartbreaking, untuk kayak ikut merasakan apa yang teman saudara lagi ceritakan. Itu namanya empati. Nah apa bedanya sama simpati? Simpati itu jauh lebih mudah, karena waktu simpati itu, wah sorry ya kamu mengalami hal itu. Nah hanya bilang sorry, tapi nggak benar-benar mengizinkan perasaan broken itu ada dalam hati kita. Nah untuk kita bisa jadi orang-orang yang membawa kesembuhan buat orang-orang yang terluka, kita perlu menjadi orang-orang yang punya empati. Ikut merasakan kepedihannya dia, kesedihannya dia, walaupun kita belum pernah mengalami dipukul suami. Jangan sampai, dalam nama Yesus aku berdoa, jangan ada yang dipukul sama suaminya ya. Istri harus disayang, amin. Bapak-bapak disayang istrinya, amin ya. Amin. Aduh jadi semua suaminya baik-baik semua. Nah kita perlu empati walaupun kita belum pernah ngalamin. Oke? Karena waktu kita empati, kita berusaha berdiri di atas sepatunya dia, kesembuhan mengalir. Nah yang ketiga itu adalah huruf A. Nah apa huruf A-nya itu? Huruf A dari heal adalah accepting atau menerima. Nah orang-orang yang terluka itu perlu diterima. Nah kadang-kadang buat kita yang mungkin kayaknya pengen cepet, tipe-tipe yang kurang bisa merasakan, kita tuh kadang-kadang pengennya kasih solusi gitu, kurang menerima. Nah kita perlu belajar menerima. Orang-orang yang terluka itu perlu diterima, bukan dihakimin, bukan diomongin, bukan digosipin, tapi diterima. Waktu mereka diterima, mereka akan mengalami kesembuhan. Saya menemukan bahwa orang-orang yang berubah itu orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diterima, bukan orang-orang yang dihakimi. Jadi kita waktu ketemu sama teman-teman kita yang terluka, kita perlu menerima, nggak perlu membandingkan sama orang lain, tapi cukup diterima. Yang keempat itu huruf L, heal, yaitu L yang keempat adalah, atau huruf yang keempat, L adalah listening atau mendengarkan. Bilang kiri kanannya, mendengarkan. Nah saya suka dalam bahasa Mandarin, listening itu namanya ting. Kita sebutnya ting ya. Ini benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Aduh deg-degan kalau sampai salah. Oke, nah apa listening? Nah listening dalam bahasa Mandarin ini bagus banget. Kalau saya lihat itu dalam banget ya. Kita perlu waktu ada orang yang terluka, kita perlu belajar untuk listening. Nah listening kalau kita lihat dalam bahasa Mandarin itu ada to hear, telinga. Of course kita perlu mendengar. Tapi gak cukup hanya mendengar. Kita harus benar-benar mendengarkan. Bukan cuma selewat, tapi mendengar untuk kita yang kedua, berpikir. Dipikir waktu orang ngomong, coba dipikir, think. Jadi listen with your ear and then listen with your mind. Yang ketiga, be present, listen with your body. Dari bahasa tubuhnya dengerin, kalau ada orang ngomong dengerin, jangan
main-main handphone, aduh jam berapa ya, kayaknya jam berapa. Itu nggak mendengarkan secara bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya nggak mendengarkan. Next, waktu kita mendengarkan, kita perlu eye contact. Listen itu eye to eye. That's why kalau saya ngobrol sama anak-anak saya bilang, nama anak saya Rafa sama Ben, Rafa coba matanya ke mami, eyes on me. Saya minta lihat mata saya. Karena kalau anak-anak kita ngomong gak lihat mata, percayalah waktu anak saudara bekerja, susah banget untuk dipromosiin. Atau kalau saudara gak terbiasa lihat mata, itu ada yang salah. Why? Kenapa gak lihat mata ya? Apakah terintimidasi? Apakah memang gak pernah diajarin sama orang tuanya how to listen? Lihat matanya, fokus. Kalau bapak-bapak ngobrol sama istrinya, lagi baca koran, taruh korannya. Lihat istri saudara, lihat mata istri saudara, bukan istri orang lain ya, istri saudara. Lihat matanya, taruh handphonenya. Waktu saudara lihat mata, itu saudara lagi bilang bahwa kamu penting, kamu berharga, saya dengerin kamu, saya ada di posisi kamu. Lihat matanya dan fokus. Kemudian juga mendengarkan dengan hati. Jadi waktu saudara bisa mendengarkan dengan hati, saudara akan merasa dan mendengar hal-hal yang berbeda. Dalam konseling atau waktu kita ngobrol sama orang, kita perlu mendengar lebih banyak daripada apa yang mereka bisa katakan. Kita bisa mendengar kepedihan mereka, kita bisa mendengar kekhawatiran mereka, kita bisa mendengar ketakutan mereka. So, waktu kita bisa being present, here, empathetic, accepting, listening, saudara bisa membawa kesembuhan buat orang-orang sekitar saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Poin terakhir, poin yang ketiga, puji Tuhan, poin terakhir ya. Yang ketiga, saudara dikirim atau diutus untuk menjadi pembebas. So, yang pertama saudara diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua saudara diutus untuk membawa kesembuhan. Tapi yang ketiga saudara diutus untuk menjadi pembebas. Nah di sini dibilang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. So, Tuhan mau kita menjadi pembebas. Di luar sana bahkan mungkin di keluarga kita ada orang-orang yang kelihatannya bahagia. Tapi mereka gak benar-benar bahagia. Mereka menangis di hatinya mereka. Ada orang yang di Instagram kayaknya wah hidupnya rame banget ya, seru banget, banyak temennya. Tapi di dalam hati mereka, mereka orang-orang yang paling kesepian. Hanya karena saudara ngeliat ramai di Instagram, bukan berarti itu kehidupan realnya. Karena saya yakin kalau lagi ibu-ibu yang punya Instagram, anaknya lagi berantem gak mungkin di Instagramin gitu ya. Ayo berantem, sorry. Gak mungkin lah. Tapi begitu anaknya lagi baik, sharing sama koko, sharing sama cece, oh dipotret gitu kan. Langsung teh, kesayangan mami gitu kan. Tapi lagi berantem gak mungkin lah, suami itu lagi berantem. Terus kayak gitu saudara foto, ayo berantem. Gak mungkin gitu kan. Tapi lagi di pantai, oh gak ada pantai sini. Lagi hiking gitu ya, ke bukit mana gitu, gandengan tangan, di foto. I love you sayang, gitu kan ya, foto gitu kan. Ya karena Instagram, banyak yang gak real di situ. Dan karena di Instagramnya happy, kita banyak, oh kayaknya hidupnya bahagia, belum tentu. Nah kalau saudara melihat ada orang-orang yang mungkin terluka, mungkin kayaknya terikat atau apa, saudara datang untuk membebaskan. Karena saudara ada untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang jatuh bangun di dosa yang sama. Mereka ada di Komsel, mungkin ada di kampus, mungkin ada di tempat kerja, tapi mereka bingung gimana ya. Saya tahu saya salah, saya tahu saya nggak boleh lagi baca atau buka akses atau website yang kayaknya mengarah ke pornografi. Saya tahu nggak boleh ya, tapi saya nggak bisa lepas. Nah saudara perlu ada untuk jadi orang-orang yang bukan menghakimi, bukan agree dengan dosanya, tapi saudara perlu kasihi orangnya. Yang saudara perlu kasih orangnya. Terima orangnya, bukan dosanya. Nah, ada orang-orang yang mungkin terbelenggu dengan terikat
atau apapun kayaknya gak bisa lepas. Nah saudara ada untuk membebaskan. Why? Karena selama kita terikat, kita gak akan bisa berlari. Dan Tuhan mau kita berlari. Tuhan mau kita mengejar panggilannya. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita merdeka. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, gak enak jadi orang Kristen. Kenapa gak enaknya? Oh gak bisa bikin dosa. Dia bilang gitu. Gak bisa bikin dosa. Gak bisa kan. Kalau gue enak, gue gak usah ke gereja, gak usah dibahas. Gak usah, tapi gue bisa bikin bebas, bisa bikin dosa. Nah saya mau tanya, sebenarnya yang terikat siapa? Betul, kita bukannya gak mau, betul memang orang itu tuh gak buat dosa. Tapi bukannya gak bisa bikin dosa ya. Kita memang gak mau bikin dosa. Kalau bahasa Sundanya, saya gak tahu ada orang Sunda apa enggak. Nanaonan, bikin dosa nanaonan. Apa-apaan bikin dosa teh ngapain gitu kan. Justru yang terikat orang yang berdosa. Karena dia gak punya kemampuan untuk lepas dari dosa. Kita orang Kristen, kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Karena kita gak mau. Jadi yang terikat siapa? Orang Kristen atau orang berdosa? Kalau orang berdosa kayaknya gak bisa lepas. Dan perlu Tuhan untuk melepaskannya. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Nah Ibrani 12 ayat 1-2 bilang gini. Ayat terakhir. Janji bener ayat terakhir. Oke. Okay? Siapa tahu udah mau shalom bau gitu. Kayaknya udah terngiang-ngiang kayaknya. Oke. Okay. Kita baca bareng-bareng ya. Biar semuanya awake dan sadar. 1, 2, 3. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Amin. Nah, kalau kita lihat di sini Tuhan bilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya mau lihat ini sebentar. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Aku geserin sendiri. Dalam hidup itu, mungkin kita itu punya banyak masalah. Oke? Nah mungkin kita punya, punya hutang. Yang kayaknya gak pernah selesai. Bahkan mungkin hari ini waktu saudara punya hutang, saudara berpikir gini, ya gimana ya, udah berdoa, udah coba ngatur, masih hutang juga. Terus orang tua saya, papa juga dulu berhutang. Bahkan udah meninggal pun masih berhutang juga. Kita anak-anak saweran. Saweran itu udunan apa ya, ikut bayar gitu ya, rame-rame gitu ya. Ikut bayar rame-rame untuk bayarin hutangnya papa. Jadi kayaknya aku mah memang hidupnya penuh dengan tekanan. Boleh dipegang nih? Makasih ya jadi asisten. Kayaknya tekanan hidup banyak ya. Punya hutang. Terus aku juga punya luka masa lalu. Oke. Berapa kali pacaran selingkuh pacar gua. Udah dandan, udah tarik benang misalnya gitu ya. Udah berusaha beli kolagen pakai apa gitu. Tetep aja diputusin, gak ngerti gue tuh salahnya apa. Mungkin ada luka di masa lalu. Atau mungkin hari ini saudara ngelihat rumah tangga orang tua saudara gak bagus. Dan saudara pernah dilukai oleh mama saudara, papa saudara. Dan itu membuat luka yang sangat dalam. Saudara rasanya ngerasa hidupnya gak adil. Kenapa ya orang lain yang gak ikut Tuhan, orang tuanya baik-baik aja loh. Ngomong suami istri baik-baik aja loh. Papa mama lahir udah Kristen, bukan Kristen, Kristen. Tapi berantem, lempar piring, udah kayak piring terbang. Walaupun bukan di pinggir pantai, piring
luka banget. Kita punya luka masa lalu. Dan itu menambah tekanan hidup kita. Mungkin ada lagi. Keluarganya hancur. Saya bukan dari keluarga yang harmonis juga. Bahkan saya sempat berpikir, Tuhan punya rencana apa sih buat keluarga? Kayaknya bukan ide Tuhan deh keluarga. Bahkan saya sempat ngalamin yang namanya takut buat menikah. Karena saya ngerasa keluarga saya yang gak cerai sih, tapi gak baik juga sih. Dan mungkin hari ini saudara melihat ada begitu banyak kehancuran keluarga. Dari mungkin opa-oma, kayaknya kutub perceraian tuh gak pernah putus. Dan saudara gak tahu lagi harus bagaimana. Dan itu menambah tekanan hidup saudara. Belum dosa. Hari ini mungkin kayaknya udah ikut Tuhan, udah berusaha. Gimana ya? Tuhan tahu kan gue pengen banget lepas dari dosa. Tapi gue jatuh lagi di sini lagi. Tuhan lihat gak sih? Gue struggle banget. Tuhan lihat gak? Dan kayaknya dosa ini gak bisa lepas. Kita bawa kemana-mana. Belum gembolan tekanan hidup. Ini kayaknya belum ini rasa malu, trauma. Mungkin ada yang kayaknya pernah dipermalukan, pernah dikasih label. Belum lagi di dalamnya sampai saya gak bisa ngeluarin. Ada kekhawatiran hidup. Kayaknya bawaannya banyak banget. Mungkin gak kelihatan di alam jasmani. Tapi di alam rohani ini yang sedang terjadi. Kita bawa semua. Kita hampir give up dalam hidup. Kita udah kayaknya ini kali terakhir gua ke gereja. Abis ini gua udah gak mau lagi. I'm done God, I'm done. But hari ini saya cuma mau bilang, Tuhan mau melepaskan setiap kita, amin. Kalau kita bawa banyak barang kayak gini, kita gak bisa lari. Saya yakin kalau saya lomba lari, saya pasti kalah. Karena ada begitu beban yang berat, ada begitu dosa, tekanan, kekhawatiran kehidupan yang membuat saya gak bisa berlari mengejar Tuhan. Dan gimana caranya? Saya harus melepaskan semua beban ini sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehidupan saya merdeka di dalam Tuhan, amin. Tuhan mati di kayu salib untuk membebaskan saudara, untuk memerdekakan saudara, untuk menyembuhkan saudara. Dia juga gak suka saudara terikat, dia juga gak suka saudara gak bisa berlari sama dia. Dan hari ini, boleh gak kita bangkit berdiri sama-sama? Dan hari ini, mari buat saudara, boleh gak tepuk tangan ke Tuhan? Buat biar Tuhan yang membebaskan setiap kita, biar Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan sekarang. Kalau saudara hari ini bilang, Tuhan saya mau menjadi orang-orang yang membebaskan, orang-orang yang menyembuhkan, orang-orang yang membawa kabar baik. Mari kita menyembah Tuhan hari ini, haleluya. Shikiara bakaya rabahara basia rabaka. Yes, Jesus, let's worship God.
Yes Jesus, yes God, yes God. Bapak kami berdoa sungguh Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh menjadi orang-orang yang membebaskan Tuhan. Setiap kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kesembuhan. Dan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang membebaskan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini, kalau engkau merasa bahwa kayaknya saya juga perlu disembuhkan, kayaknya saya juga perlu dibebaskan, saya perlu Tuhan lebih daripada hari-hari yang kemarin. Kalau engkau orangnya, taruhkan tangan kananmu di dada dan saya akan berdoa buat engkau. Shikia rabaka ya rabaka, shididia rabaka ya rabahana maya mosididia rabaka, shikia rabako rabahana maya masididia rabaka, shikia rabaka ya rabahana maya mosididia rabaka, shikia rabaka ya rabahana maya mosididia rabaka. We give you the highest praise. Yes, God. We give you the highest praise. 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 Bapak, aku berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang menaruh tangan kanannya di dada pagi hari ini. Bapak, aku berdoa sungguh Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir in the name of Jesus. Bapak, aku berdoa sungguh Tuhan, kemanapun engkau pergi, engkau akan membawa kehidupan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengangkat setiap masa lalumu, Tuhan yang mengangkat setiap aib di masa lalumu, Tuhan yang mengangkat setiap kekhawatiran dalam kehidupanmu, Tuhan yang mengangkat setiap hal yang mungkin menekan dalam kehidupanmu, yang gak memampukan engkau untuk berjalan bahkan berlari. Karena hari ini Tuhan bilang, sungguhnya pembebasan telah datang. Sungguhnya aku adalah Tuhan yang membebaskan engkau. Aku Tuhan yang memulihkan engkau. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhan yang menguatkan engkau. Aku Tuhan yang mengurapi engkau. Supaya sungguh ketika kehidupanmu pulih, kehidupanmu sembuh, engkau berjalan dengan kepala tertegak. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang menjadi pembawa kabar baik, membawa kesembuhan, dan juga membawa kebebasan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shikia rabaka ya rabaka ya rabaka. Shidiria rabaka ya rabaka. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Boleh nggak ini jadi doa kita? Giving God your best friend. Giving God your best life. Shikia rabaka ya rabaka. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Yes, Jesus, we are giving our best praise in Jesus' name. The highest praise. We give you 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 the highest Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Yes Jesus, sesungguhnya aku Tuhan
Aku Tuhan yang memperhatikanmu, aku Tuhan yang membela kehidupanmu, aku Tuhan yang mendengar setiap jeritan hatimu yang terdalam. Dan hari ini aku Tuhan yang membebaskan engkau in the name of Jesus. Aku utus engkau untuk engkau kembali pulang ke rumahmu, ke keluargamu, ke tempat pekerjaanmu, ke tempat bisnis dan sekolahmu, untuk engkau boleh menjadi berkat, membawa kehidupan, membawa kabar baik, membawa kesembuhan, membawa kebebasan in the name of Jesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh diterima oleh engkau, diterima engkau secara penuh, berkat Abraham, Ishak dan Yakub in the name of Jesus. Mari semua orang yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.